Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan kajian sifat sholat Nabi. Jumat yang lalu belum sempat saya kasih kesempatan tanya jawab. Mudah-mudahan hari ini sempat. Kita masuk ke bab yang kelima, yakni sifat membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Sebagian besar ulama berpendapat wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Loh, mengapa ada kata sebagian besar? Karena ada pendapat yang disandarkan kepada Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, bahwasanya yang wajib di dalam sholat itu membaca Al-Quran, surat apa saja, tidak mesti surah Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah surat apa saja yang gampang bagimu dari Al-Quran. Hanya saja jumhur ulama membantahnya, karena keterangan tersebut sebelum turunnya surah Al-Fatihah. Jadi sebelum turunnya surah Al-Fatihah, yang dibaca memang bukan Al-Fatihah, surat apa saja. Kan Nabi sholat, Pak. Ketika awal datangnya Islam, Nabi sholat. Tapi Al-Fatihah belum diturunkan. Maka memang Nabi tidak baca surah Al-Fatihah. Tapi begitu turun surah Al-Fatihah, maka yang wajib dibaca adalah surah Al-Fatihah. Karena la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, sejak Nabi bersabda begitu, maka wajib membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Hanya saja terjadi khilaf, perbedaan pendapat mengenai hukum makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini terbagi menjadi 3 kategori. 1, makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak, baik dalam salat yang dibaca jahar, dikeraskan, seperti maghrib, isya, dan subuh, maupun pada salat yang sir, seperti zuhur dan asar. Maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua, makmum sama sekali tidak wajib membaca Fatihah, baik di salat yang jahar maupun salat yang sir ketika dia berjamaah. Ini pendapat Imam Abu Hanifah alias Imam Hanafi. Yang ketiga, makmum hanya wajib membaca Al-Fatihah ketika imam membacanya sir,
seperti zuhur dan asar. Tetapi dalam sholat maghrib di 2 rakaat pertama, isya maupun subuh, maka makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal alias Imam Hambali. Nah, inilah yang disebut dengan khilafiyah itu, Pak. Baik, kita ulas satu persatu. Pendapat yang pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah secara mutlak. Baik dalam sholat yang dibaca jahar dikeraskan seperti sholat kita tadi, maupun sholat yang dibaca sir seperti asar dan zuhur tadi. Ini pendapat madhab Syafi'i, dan di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Dan kitab fikih yang saya ajarkan sama bapak-bapak dari kajian dari awal itu bermadhab Syafi'i. Jadi kalau rekomendasi dari saya sesuai dengan sanad keilmuan kita, maka amalkan madhab Syafi'i. Itu rekomendasi. Cuman kalau bapak-bapak memang dari awalnya sudah mondok atau sudah ngaji dari kecilnya, punya ustadz sendiri, punya madhab sendiri juga nggak salah. Makanya kita belajar bagaimana perspektif 4 madhab. Baik, kita kaji yang pertama dulu. Ini fatwa Imam Syafi'i dari Ubadah bin Samit, keterangan hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasul bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Sahih Al-Bukhari nomor 756, Sahih Muslim 394, At-Tirmidzi 247, juga di kitab Sunan An-Nasai, Sunan Abi Dawud, Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad, dan Sunan Ad-Darimi. Berarti ada di 8 kitab induk hadis. Imam Nawawi, siapa Imam Nawawi? Beliau adalah mujtahidin rajih madhab Syafi'i. Beliau pengarang kitab Syarah Sahih Muslim. Kalau Al-Quran ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya. Beliau menjelaskan hadis ini, fihi dalili li madhabi Syafi'i. Hadis ini adalah dalil bagi madhab Syafi'i, wa man wafaqahu, dan yang sependapat dengan Imam Syafi'i, anna qiraatul Fatihah wajibatun. Sesungguhnya membaca Al-Fatihah itu wajib, bahkan sangat wajib. Alal imami wal ma'mumi wal munfarid. Baik bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholatnya sendirian. Itu wajib, tanpa terkecuali. Lalu kemudian, sebagaimana ditanyakan kepada Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsika fa ma'nahu iqra'ha sirran bihaitsu tusmi'u nafsik. Abu Hurairah menjelaskan, bacalah Al-Fatihah itu di diri makmum masing-masing, yakni bihaitsu tusmi'u nafsik, cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Syarah Sahih Muslim di juz yang kedua halaman 128. Ini terkait dengan hadis yang mana? Bunyinya begini. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an. Barang siapa yang mengerjakan suatu salat, dia tidak membaca di dalamnya Ummul Quran. Makanya bahasanya man semua, Pak. Man di sini menunjukkan siapa aja. Seandainya yang wajib membaca Fatihah itu cuma imam saja, kalimatnya bukan man, bukan barang siapa. La sholata lil imami lam yaqra bi Fatihatil kitab.
Tidak ada sholat bagi imam yang tidak membaca Al-Fatihah. Seandainya cuma imam yang diwajibkan. Karena bahasanya man, siapa saja, termasuk makmum juga. Barang siapa, kata Nabi, mengerjakan suatu sholat, yang dalam sholat itu dia tidak membaca Al-Fatihah, fahiya khidajun, khidajun. Sholatnya itu kurang. Nabi menyebutkan sampai 3 kali mengatakan kurang itu. Ghairu tamam, yakni tidak sempurna sholatnya itu. Faqila li Abi Hurairah, lalu ditanyakan kepada Abu Hurairah, karena kan hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dengar Nabi bersabda, oleh Abu Hurairah disampaikan. Lalu yang mendengar Abu Hurairah menyampaikan nanya, inna nakun wara'al imam. Gimana cara bacanya? Kan kami makmum di belakang imam. Jawab Abu Hurairah, iqra' biha fi nafsika. Bacalah Al-Fatihah pada dirimu masing-masing. Maksudnya, bihaitsu tusmi'u nafsik, cukup dirimu sendiri yang mendengarkannya. Sahih Muslim nomor 395 dan dalam kitab induk hadis yang lain tadi juga. Ini hadis kedua ya Pak. Hadis yang ketiga dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri. Kata Ubadah bin Samit, kami salat di belakang Rasul dalam salat fajar alias salat subuh. Ini testimoninya di salat subuh, ini testimoninya. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam salat subuh itu Nabi membaca. Fataqulat alaihil qiraah, lalu beliau memanjangkan bacaan. Berarti kalau salat subuh Nabi bacaannya panjang ya, Pak. Dipanjangin bacaannya. Falamma faragha, lantas kemudian setelah selesai ini salat subuhnya, qala beliau bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum, hendaklah kalian tetap membaca sebagai makmum di belakang imam. Subhanallah. Ini buat tabayun Pak. Indonesia ini kan mayoritas madzhab Syafi'i. Makmumnya habis imam baca ikut membaca. Ada yang sampai mengatakan bid'ah makmum membaca di belakang imam, nggak perlu lagi membaca. Nah, saya pikir itu melukai ya. Kalau dikatakan bid'ah gitu. Kalau beda pendapat enggak apa-apa. Orang kalau ngacu ke pendapat mazhab Hanafi ya enggak apa-apa. Makmum enggak baca gitu. Karena kan khilafiyah. Khilafiyah itu enggak ada yang salah. Makanya jangan disalahkan. Ini hadis ini enggak mungkin sedetil ini kan. Salat subuh. Salat subuhnya bacaannya panjang Nabi itu. Selesai salat subuh Nabi bersabda, "Hei makmum," kalau bahasa kitanya, "hendaklah kalian la'allakum taqra'una khalfa imamikum." Hendaklah kalian tetap ngebaca sebagai makmum di belakang imam. Qulna, sahabat ini nyaut semua. Apa kata sahabat? Naam haddan ya Rasulullah. Naam haddan itu ya haddan. Begitulah kami mengerjakannya. Oh, jadi begitu Pak. Jadi kalau bapak-bapak disuruh orang, "Pah," kata istri, "siramin kembang." Apa? Janda bolongnya minta disiram ya. "Pah, siramin kembang." Padahal memang itu sudah biasa bapak lakukan. Jawabnya apa Pak? Naam haddad. Iya, begitulah aku mengerjakannya. Naam haddad. Jadi begitu Nabi nyuruh sahabatnya sebagai makmum tetap membaca, apa jawab makmum? Naam haddan ya Rasulullah. Iya, emang begitulah kami mengerjakannya ya Rasulullah. Nah, itu bahasanya kita yang begitu Pak. Naam haddan itu begitu. Jadi penguatan. Memang kami sudah mengerjakan seperti yang engkau perintahkan. Lantas kemudian Nabi bersabda lagi. Apa kata Nabi? La taf'alu illa bi fatihatil kitab. Tapi jangan baca yang lain lagi, kata Nabi, kecuali hanya Al-Fatihah. Nah, maka muncul fatwa Pak,
Kalau di bacaan jahar, imam selesai membaca Fatihah, makmum juga membaca Fatihah. Tapi makmum tidak perlu membaca surat lagi. Kayak tadi nih, rakaat pertama, kedua salat maghrib kita kan, imam sudah membaca Fatihah, makmum tidak mengapa. Makmum tetap membaca Al-Fatihah dan tidak dianjurkan membaca surat lagi. Jadi begitu. Kecuali dalam bacaan yang sir, maka bacanya masing-masing. Ini penegasannya. Jangan baca yang lain, kata Nabi. Ini terkait dengan sholat subuh soalnya kan. Jangan baca yang lain. Illa bi fatihatil kitab. Kecuali surah Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Karena sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sunan Abi Daud nomor 823, At-Tirmidzi 247, An-Nasa'i 920, Ibnu Majah 837, Musnad Imam Ahmad 22.169, Sunan Ad-Darimi 1242. Baik. Saya lanjut lagi yang berikutnya, versi Sunan An-Nasa'i. Masih dari Ubadah bin Samit. Qala, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat bersama kami Rasul. Artinya Rasul jadi imam sahabat. Ba'da shalawatil lati yujharu fiha bil qiraah. Yang salat itu separuhnya jahar, separuhnya sir. Salat yang separuh jahar, separuh sir, salat apa? Isya, ya, salat Isya. 2 rakaatnya jahar, 2 rakaatnya sir. Kalau yang tadi kan testimoni subuh ya, ini testimoni salat Isya ini. Salat yang separuh salatnya dijaharkan, faqala, selesai salat Nabi bersabda, terang betul kalimatnya, la yaqra'anna ahadum minkum idza jahartu bil qiraati illa bi ummil Qur'an. La yaqra'anna, janganlah sekali-kali ngebaca. Ini pakai nun taukid soalnya, Pak. Janganlah sekali-kali ngebaca. Ahadum minkum, salah seorang di antara kalian, idza jahartu bil qiraah, kalau aku sudah mengeraskan bacaan, kata Nabi. Makanya hadis nggak boleh kepotong ya, Pak. Janganlah sekali-kali di antara kalian mengeraskan ikut membaca. Kalau aku sudah mengeraskan bacaan, illa bi ummil Qur'an, kecuali tetaplah membaca ummul Qur'an, alias surah Al-Fatihah. Tegas banget ini. Artinya enggak boleh membaca surat yang lain kalau Nabi sudah menjarahkan bacaan, tapi tetap harus membaca Fatihah. Kapan baca Fatihahnya? Setelah amin baru makmum baca Fatihah. Tidak harus mendengarkan imam membaca kalau imamnya langsung. Sunan An-Nasa'i nomor 920. Makanya bapak-bapak perhatikan, Imam Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, kalau habis amin kan tidak langsung baca kan? Lama, berhentinya selama kan? Enggak langsung baca itu. Mengapa enggak langsung baca? Karena Imam Masjidil Haram memberi kesempatan makmum menyelesaikan surah Al-Fatihah. Itu yang paling afdol sebetulnya. Ngasih kesempatan. Tapi Indonesia kan nggak biasa. Kalau nggak biasa, kalau imamnya langsung habis amin langsung baca suratan, maka makmum tidak apa-apa membaca Al-Fatihah tanpa mendengarkan bacaan surat imam. Jadi begitu. Karena kalau baca surat kan sunnah, sedangkan membaca Al-Fatihah rukun sholat. Jadi sedemikian rupa. Keterangan ini diambil dari Matan An-Nasa'i di nomor hadis 920. Ini untuk pendapat pertama, pendapat di madhab Syafi'i tentang membaca Al-Fatihah bagi makmum. Baik, saya selesaikan dulu ya Pak, biar nggak nanggung. Ini kajian sifat sholat Nabi kita ini nanti dengan prakteknya masuk YouTube semua. Jadi nanti versi Masjid Al-Hidayah ini Pak, dari mulai niat kemarin sampai salam ada versi YouTube-nya nanti. Baru kita share rame-rame ya Pak. Yang sekarang sudah ada di YouTube semua, sudah ada. Kita share rame-rame, bagiin dengan praktek cara sedekapnya, cara duduk dan lain sebagainya.
Buka YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Iya, beli HP agak mahal dikit ngapa gitu Pak? Kayak Pak Haji Hamdan itu kan agak mahal HP-nya. HP kok jadul terus ya. Ya kalau HP buat cewekan jangan gitu ya. Ini buat nonton-nonton ceramah lah. Kan begitu. Baik, yang kedua pendapat tidak wajib membaca Al-Fatihah sama sekali. Baik dalam sholat yang sir maupun sholat yang jahar. Nah ini pendapat Imam Hanafi. Jadi kalau ada yang berpendapat begini ya nggak apa-apa urusan dia, amalkan menurut keyakinan dia. Termasuk dalam sholat asar. Jadi kalau sholat asar, makmum ngebaca, imam enggak. Imam ngebaca, makmum tidak. Dalilnya apa? Dari Jabir bin Abdullah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqiraatul imami lahu qiraah. Barang siapa yang sudah sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaannya juga. Kan jelas nih hadisnya ya, bahasanya begitu. Sunan Ibnu Majah nomor hadis 840, Musnad Imam Ahmad 14.233. Bagi Imam Hanafi hadis ini sahih. Tapi bagi periwayatnya sendiri, Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan hadis ini bi isnadin dhaifin. Isnadnya lemah alias hadis dhaif. Tapi jangan dibid'ahkan Pak pendapat ini ya. Itu khilafiyah. Hadis itu kan tidak semuanya disepakati sahihnya. Cuman kalau ada yang berpendapat begini, itu mazhab Hanafi. Walaupun saya nggak nyuruh bapak-bapak mengamalkan yang kedua ini. Coba bayangkan kalau sholat asar imam doang yang baca, Pak. Ngelamun bapak-bapak. Yakinlah kalau nggak ngebaca kan, mikirin utang lah, mikirin ini itu. Kalau nggak ngebaca manyun kita dalam sholat. Kalau pakai pendapat yang ini. Tapi kalaupun ada yang berpendapat begitu, jangan salahkan. Karena memang dia mengacu kepada mazhab Hanafi. Dan Imam Hanafi juga imam ahlu sunnah wal jamaah. Baik, yang ketiga. Hadisnya cuma satu itu ya Pak. Saya sudah cari-cari hadis penguatnya belum dapat ya. Pendapat yang ketiga, pendapat dari Imam Malik dan Imam Hambali. Makmum cuma wajib membaca kalau imam bacanya sir. Seperti asar dan zuhur. Sedangkan pada bacaan yang jahar seperti sholat subuh, 2 rakaat maghrib dan isya, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Keterangannya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qara'al imamu fa'ansitu. Apabila imam membaca, maka dengarkanlah. Apabila imam membaca maka dengarkanlah. Maka kata Imam Hambali dalam salat maghrib, isya dan subuh, kalau imam sudah membaca, makmum tidak perlu membaca Fatihah lagi, tapi cukup mendengarkan imam membaca. Hadis ini Sunan Ibnu Majah nomor hadis 838 dan tidak tersebar di hadis-hadis yang lainnya. Cuman begini, bukan ngebantah ya Pak, saya menguatkan pendapat Imam Syafi'i. Karena hadis ini bukan larangan makmum membaca di belakang imam. Tapi hadis ini berkenaan dengan ada yang sedang khutbah, Nabi sedang berkhutbah membacakan Quran, tapi ada yang ngobrol ribut. Larangan bercakap-cakap ketika imam sedang membacakan Quran dalam khutbah maupun di dalam sholat. 2 kasus riwayat ini Pak. Pertama terkait dengan khutbah Jumat. Maka kalimatnya fa'angsitu terkait dengan khutbah Jumat. Perhatikan, dengarkanlah. Yang kedua, Nabi sedang ngimamin sholat. Sahabat-sahabat yang masih awam baru masuk Islam itu ribut berdebat. Padahal lagi ada imam membaca dalam sholat. Maka Nabi bersabda yang sedemikian rupa, termasuk menjadi asbabun nuzul turunnya surah Al-A'raf ayat 204. Larangan bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah atau imam sedang mengimami sholat. Bukan terkait dengan larangan makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Sedangkan makmum tetap disunahkan membaca Al-Fatihah di belakang imam
walaupun bacanya disirkan, bihaitsu tusmi'u nafsik, cukup diri sendiri yang mendengarkannya. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Ya Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gimana? Oh ya. Membaca Al-Fatihah di dalam hati itu tidak diperkenankan ya Pak. Jadi yang benar membaca Al-Fatihah tidak di dalam hati. Tapi membaca Al-Fatihah itu di mulut. Tahu mulut Pak? Cangkem. Baca Al-Fatihah itu di mulut walaupun sir, tidak terdengar. Tidak terdengar ya oleh orang lain, tapi oleh diri kita sendiri. Gini cara baca Fatihah itu. Kan nggak ada yang dengar, saya aja yang kedengar Pak. Cuman harus pakai mulut, nggak boleh baca Fatihah itu mingkem. Kayak kita baca koran ya, nggak boleh begitu. Dikatakan qiraah itu kalau kita pakai mulut. Sama kayak baca Quran Pak, bapak-bapak baca Quran, tapi mingkem. Enggak dapat pahala baca Quran. Dapat pahalanya berzikir saja pahalanya. Kalau baca Quran mingkem, tapi kalau baca Quran qomat kamit, walaupun malu kedengaran orang, katakanlah begitu ya, tetap mendapat pahala membaca Al-Quran. Karena dikatakan membaca pakai cangkem. Gimana kalau orang bisu? Wah, kalau bisu lain urusan kan? Lain urusan. Pokoknya ini pakai mulut harus begitu. Begitupun jadi makmum, harus qomat kamit, lidahnya dipakai. Jadi lidahnya harus dipakai untuk membaca Al-Fatihah. Karena kalau dalam hati tidak boleh. Nah inilah gunanya ngaji. Coba kalau bapak-bapak nggak pernah pengajian, nggak tahu kan hukum begini, mingkem aja kalau baca. Pantasan sholatnya ngebut banget kan? Pernah nggak bapak-bapak lihat orang sholatnya ngebut banget? Bacaannya ditebak pakai hati soalnya. Baca Fatihah kalau cuma pakai hati, ya mungkin berapa detik selesai lah. Tapi kalau pakai cangkem, tidak mungkin. Dia secepat itu selesainya. Jadi begitu penjelasannya. Baik, berikutnya silakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Misalnya imam tertinggal sholatnya, masbuk, kemudian dia menyempurnakan sholatnya. Misalnya sholat subuh aja tadi kasusnya ya Pak. Sholat subuh cuma dapat 1 rakaat. Kemudian menyempurnakan lagi rakaat setelah imam salam, si makmum menyempurnakan 1 rakaat lagi. Pertanyaannya, apakah bacaan si makmum tadi jahar atau sir? Jawabannya sir bacaannya. Karena kalau jahar ada 10 makmum ketinggalan, keras semua, rame Pak. Kalau jahar 10-10-nya itu ya. Sir kecuali si makmum itu diangkat jadi imam oleh makmum masbuk yang baru. Barulah dia menjaharkan bacaan. Itu kalau dia mau. Ada yang nggak mau. Begitu tepuk bahunya suruh jadi imam, dia diem aja. Sir aja bacanya. Apa sah? Jawabannya iya, sah sholatnya. Nggak usah kena marah si imam. Kamu ini pelit amat. Tak angkat jadi imam nggak mau jaharin bacaan. Dia bukan nggak mau Pak, mungkin sedang nggak pede mengeraskan bacaan. Dia merasa mungkin Fatihahnya masih belepotan kan? Nggak masalah, karena menjaharkan bacaan bukan rukun sholat. Menjaharkan bacaan adalah sunnahnya sholat. Makanya ada orang sholat maghrib berjamaah tapi sir bacaannya masing-masing.
Pertanyaannya apa sah sholatnya? Jawabannya sah. Begitu saya lihat, tak tungguin sholatnya. Ngapa mereka ini, rombongan mereka ini sholat maghribnya sir? Apa ada aliran baru? Ternyata yang sholat anak SMA semua, Pak. Saya tanya imamnya, Dek, ngapa kamu nggak dikeraskan bacaannya? Nggak berani Ustadz, kata dia. Ternyata jadi imamnya dorong-dorongan. Akhirnya dia yang mau, tapi dengan syarat gua bacanya masing-masing. Iya. Mereka tanya, sah nggak? Sah sholatnya, nggak apa-apa. Kejadian. Ada juga yang sebaliknya, Pak. Sholat zuhur dikeraskan. Kan ada kasus orang meninggal. Sebelum sholat jenazah, sholat zuhur berjamaah. Ada yang paling tua diangkat jadi imam. Dia ngimamin sholat zuhur. Keras bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bacaannya bagus. Ternyata dia ngaji dulu masih kecilnya kali. Sampai ya selesai Fatihah, amin gitu. Makmumnya amin semua. Sampai 2 rakaat. Nah, mulai habis itu orang bertanya-tanya kan. Gimana? Sah nggak sholat kita ini? Kok sholat zuhur dijaharkan? Lalu ditanyakan kepada saya, jawabannya sah sholat zuhurnya. Ketika dia dijaharkan. Asal jangan disengaja, jadi makruh dia. Kata saya, tanya dulu sama imam kemarin, mengapa dia menjaharkan sholat zuhur? Ternyata si imam itu, Pak, seumur hidup belum pernah sholat zuhur dan asar di masjid. Ini benar-benar seumur hidupnya. Kecuali hari itu. Kalau Jumatan ikut dia Jumatan, jahar. Jadi karena seumur hidup dia nggak pernah sholat berjamaah zuhur dan asar di masjid. Dia cuma ngaji masih kecil dulu aja, walaupun suaranya ngajinya pas bagus ya. Dia pikir kalau zuhur ya kayak Jumatan juga gitu. Kayak maghrib dan isya. Makanya dia menjaharkan bacaan. Apa itu yang bunyi? Oh, ngaji. Jelas ya? Silakan, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin aja kalau nggak, Pak. Oke. Di sholat yang, oh iya, iya. Dalam sholat yang sir, makmum memang boleh membaca surat selain Al-Fatihah. Walaupun pokoknya yang harus didahulukan dibaca Al-Fatihah. Setelah itu makmum bebas membaca surat apa saja, Pak. Jadi begini, ada ketentuan makruh hukumnya, diam di dalam sholat. Diam tidak membaca apa-apa. Jadi seandainya imam belum ruku, kita sudah baca Fatihah, imam belum ruku, kita baca surat. Baca surah misalnya Al-Hakumut Takatsur, imam belum ruku juga, tambahin surat yang lain. Jadi jangan sampai di dalam salat itu kita sengaja berdiam diri. Jadi seandainya kita menunggu imam ruku, maka kita baca surat yang lain. Atau begini, Pak, ada imam rukunya lama. Kita sudah baca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdih 3 kali, dia belum i'tidal juga. Tambahin aja bacaan tasbih rukunya. Subhana Rabbil Azim wa bihamdihnya bisa 3 kali, lalu 5 kali, 7 kali atau 9 kali. Asal jangan sengaja diam sehingganya melamun di dalam sholat. Jelas ya, Pak ya? Ini yang ahlinya mana ini? Silakan. Iya, ini termasuk pertanyaan hikmah. Ya. Mengapa Nabi menjaharkan sholat di malam hari?
lalu mensirkan sholat di siang hari. Mengapa sedemikian rupa? Ini mungkin ada hubungannya sama siang dan malam. Satu ya Pak. Walaupun hikmah ya, Nabi tidak pernah menjelaskan alasan. Mengapa Nabi sholat isya-nya 2 rakaatnya jahar, 2 rakaatnya sir gitu. Sama dengan pertanyaan begini. Mengapa kok subuh cuma 2 rakaat gitu? Isya-nya cuma 4 rakaat gitu. Maghrib cuma 3 rakaat, zuhur asar kok 4 rakaat. Itu hikmah. Ya kita harus cari juga apa lah hikmahnya ya. Kok sholat 17 rakaat dalam satu hari? Nah, jadi kalau pertanyaan hikmah ini Nabi memang sengaja tidak menjelaskan alasan. Mengapa dijaharkan, mengapa disirkan. Tapi boleh kita menebak-nebak. Tebakan kita sekali lagi tidak boleh dipastikan. Atau cabut aja jamnya Pak. Cabut listriknya gitu. Tidak bisa ya? Oh iya. Oh bisa dikecilin. Salah remote ya. Jadi begitu. Hikmah di balik itu semua Nabi sengaja banyak hal yang tidak Nabi jelaskan, Pak. Tidak Nabi jelaskan mengapa kok sholat zuhur itu 4 gitu. Subuh kok 2 begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu hikmah semua. Sama kayak jahar dan sir juga. Apakah boleh kita punya opini, punya prasangka dan punya pendapat alasannya apa? Boleh saja, asal jangan jadi hukum. Asal jangan jadi hukum. Contoh begini. Mengapa Allah mengharamkan babi? Beropini boleh, tapi jangan jadi hukum. Jawaban yang benar apa? Mengapa Allah mengharamkan babi? Karena babi itu haram. Titik, sudah gitu aja. Karena babi itu haram. Jangan sampai kita berpendapat begini, Pak. Babi itu haram karena ada cacing pitanya. Nanti orang-orang musyrik itu ngomongnya apa? Ya udah, kita teliti dulu dagingnya. Kalau kebetulan nggak ada cacing pita, boleh dong dimakan. Nah, ujung-ujungnya, Pak. Jadi itu opini pendukung silahkan. Tetapi tidak boleh menjadi hukum pada akhirnya. Sama kayak begini. Kalau orang makan babi, sifatnya nanti kayak akan jadi babi. Kalau orang makan monyet, sifatnya nanti kayak monyet, kan begitu ya Pak. Masuk akal juga, tidak jadi masalah, itu masuk akal. Tapi dia tidak boleh jadi hukum. Boleh jadi opini, boleh jadi pandangan. Iya juga ya, babi itu sifatnya jelek. Ada 1 babi betina, 10 babi jantan. Itu dikeroyok yang betina Pak, giliran. Bedakan sama ayam, ada 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Ayam jago berantem dulu demi mendapatkan si betina. Nah itu sifat ayam. Mengapa kita ini nggak terima istri kita digoda orang, Pak? Karena kita suka makan ayam. Betul, karena suka makan ayam. Coba kalau bapak-bapak makan babi, lu mau nggak sama bini gua? Sikat aja, gua ikhlas kok. Itu karena suka makan babi kan? Subhanallah. Tapi itu ilmu hikmah itu. Wallahu a'lam bishawab, apa rahasia di balik itu ya. Jadi demikian. Itu Pak. Masih ada? Silakan. Oh ya. Kemarin di iftitah isti'adah itu masih ada yang kurang ya. Hukum membaca isti'adahnya. Kan habis takbiratul ihram, kita membaca iftitahan. Habis iftitah kita disunnahkan membaca isti'adah. Isti'adah itu apa? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebutkan dalam kitab Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 38. Rahmatul Ummah ini kalau versi cetakan terjemahnya Pak, fikih 4 madhab judulnya. Tapi kitab aslinya namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Itu judul aslinya. Sarahnya namanya kitab Mizan Kubro namanya. Jadi disebutkan bahwasanya menurut pendapat Imam Syafi'i, sebelum membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awudz di semua rakaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali, disunahkan membaca ta'awudz hanya di rakaat pertama saja sebelum membaca Al-Fatihah. Ini Imam Hanafi dan Imam Hambali. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik, tidak disunahkan
membaca Al-Fatihah, membaca ta'awud sama sekali. Jadi habis takbiratul ihram kalau di mazhab Maliki itu langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak baca bismillah, enggak baca ta'awud. Tapi kalau di mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, di rakaat pertama saja membaca ta'awudnya. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, di semua rakaat sebelum kita membaca Al-Fatihah disunahkan membaca ta'awud. Rahmatul Ummah juz yang pertama halaman 38. Beristidlal kepada dalil, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, ulama menetapkan baik membaca Quran di luar salat ataupun di dalam salat, maka disunahkan membaca ta'awud atau al-isti'adah. Selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk salat, beliau bertakbir, lalu membaca iftitah, lalu membaca tsumma yaqul, lalu Rasul membaca a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonir rajim. Jadi boleh juga membaca dengan kalimat sedemikian rupa. Sunan At-Tirmidzi nomor 242, An-Nasa'i 899, Abu Daud 775, Ibnu Majah 804, Musnad Imam Ahmad 11.081 dan Sunan Ad-Darimi 1239. Ini keterangannya, membaca ta'awud sebelum kita membaca Al-Fatihah. Jadi begitu. Sudah isya belum? Oh sudah ya Pak. Saya enggak isaan di sini, isaannya di Sukarame karena Pak Waluyo tadi, makanya beliau beranjak duluan. Ada jadwal takziah di tempat temannya, jadi saya ceramah di sana biar tidak kelamaan mereka nunggunya Pak. Baik, demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.